Berdiri megah di kota pahlawan, menjadi wadah para insan juara. Merangkul semua kalangan, menciptakan kampus berbudaya, pelestari karya leluhur bangsa. Geliat toreh prestasi, kobarkan semangat juang kompetisi. Lahir dari basis kependidikan dan ilmu pengetahuan, Universitas Negeri Surabaya kini semakin mandiri dengan menyandang status perguruan tinggi berbadan hukum. Memiliki 5 kampus di Jawa Timur yang terintegrasi, UNESA siap menjangkau berbagai kalangan untuk dapat menempuh pendidikan tinggi. Kampus 1 UNESA berlokasi di Ketintang, Surabaya yang menjadi kampus tertua. Terdapat 6 gedung fakultas yang meliputi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, serta Fakultas Vokasi. Kampus 2 UNESA berlokasi di Lidah Wetan, Surabaya, dengan 7 gedung utama, di antaranya Gedung Rektorat, Gedung Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi, serta 5 gedung fakultas yang meliputi Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, Pendidikan Profesi, serta Sekolah Pasca Sarjana. 2 kampus lain yang tersebar di Jawa Timur adalah Fakultas Ketahanan Pangan, berada di Kampus 3 UNESA, tepatnya di Jalan Profesor Dr. Mustopo, Surabaya. Kampus 4 UNESA berlokasi di Gedangan, Sidoarjo. Serta Kampus 5 UNESA yang berlokasi di Magetan, Jawa Timur. Selamat datang di kampus Rumah Para Juara, Universitas Negeri Surabaya. Sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum, UNESA terus menggali potensi terbaik anak bangsa, menempa para talenta gemilang, dan menjadi kampus yang ramah bagi semua kalangan. Kami percaya bahwa melalui pendidikan, peradaban dapat kokoh berdiri dengan menciptakan ruang inovasi, kreativitas, dan berdaya saing global. Memiliki program studi terakreditasi internasional maupun nasional. Kami berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan bagi para mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Manu Emprit terbang di angkasa, terbang tinggi bersama rombongan. Ayo bangkit, wujudkan asa, bareng UNESA, satu langkah di depan. Telah terakreditasi unggul secara kelembagaan, UNESA terus tingkatkan kualitas program studi pendidikan berstandar internasional melalui akreditasi ASIIN, AKAS, dan akreditasi FIBA-A. Terus tingkatkan pemeringkatan di tataran nasional maupun internasional. Universitas Negeri Surabaya juga kembangkan berbagai macam riset serta produk-produk inovatif. Rumah Para Juara berprestasi menjadikan UNESA wadah eksplorasi pengembangan soft skill dan hard skill.
bermitra dengan berbagai pihak baik dalam skala nasional maupun internasional. Kerja keras ini akan terus berlanjut, wujudkan UNESA menjadi perguruan tinggi negeri terkemuka yang merdeka, berkelanjutan, dan ramah lingkungan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Sobat ASN semuanya. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpah rahmat, nikmat anugerah dari Allah SWT, kita dapat bertemu lagi dalam program daring BKPSDM Magetan. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua dengan kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Lama tidak bertemu, ya, senang rasanya berjumpa kembali dengan Sobat ASN, dan untuk kali ini saya mengajak Sobat ASN untuk mengikuti bersama program pengembangan kompetensi dalam bentuk webinar yang bertajuk Ayo Sekolah. Jadi biasanya ketemunya dengan saya di Ayo Sinau, kali ini dengan Ayo Sekolah, gitu ya. Nah, Ayo Sekolah ini kami hadirkan khusus untuk membahas pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa setiap ASN wajib melaksanakan pengembangan kompetensi. Jadi kalau yang dulu kita merupakan hak, dan untuk dengan undang-undang yang baru, pengembangan kompetensi merupakan kewajiban bagi setiap ASN. Dalam pelaksanaannya, pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui jalur pendidikan dan jalur pelatihan. Dan sebagai upaya untuk melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, yaitu melalui peningkatan kualifikasi pendidikan, antara lain yang akan kita bahas dalam program webinar yang bertajuk Ayo Sekolah ini. Sobat ASN, pendidikan merupakan unsur yang selalu melekat pada ASN sebagai syarat jabatan dan pengembangan karir atau kenaikan pangkat. Misalnya, untuk ASN dengan tingkat pendidikan diploma 3 pertama kali diangkat dalam golongan ruang 2C. Batas tertinggi karir pangkatnya adalah 3C. Sedangkan untuk S1 diangkat dalam golongan ruang 3A dan batas tertingginya adalah di 3D. Untuk dapat mencapai pangkat yang lebih tinggi dari batas tersebut, maka ASN harus melakukan usaha peningkatan di pendidikan lanjutan, yaitu menempuh jenjang sekolah yang lebih tinggi. Namun demikian, menempuh pendidikan lanjutan hakikatnya bukan sekedar untuk mendapatkan ijazah pendidikan yang lebih tinggi, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri di dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai ASN. Kompetensi pada dasarnya terdiri dari knowledge atau pengetahuan, skills, keahlian dan keterampilan, dan attitude atau sikap perilaku. Nah, dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku. Dan tentu ada pendidikan karakter di dalamnya. Nah, pendidikan adalah untuk merubah pola pikir menjadi lebih baik. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, akan mampu menyusun rencana yang lebih baik, memahami permasalahan, menganalisis, dan menyusun alternatif solusinya dengan lebih baik juga, dan lebih komprehensif, dan visioner, sesuai dengan bidang keilmuan yang ditempuh. Sobat ASN, peningkatan pendidikan ini juga akan sangat besar manfaatnya bagi perangkat desa yang menghadapi permasalahan konkret di masyarakat yang lebih kompleks, sehingga akan mampu mengelola pemerintahan desa dengan lebih baik lagi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, selain kami mengundang ASN,
ya, kami juga mengundang perangkat desa melalui Dinas PMD untuk mengikuti program webinar Ayo Sekolah pada hari ini. Dan untuk membahas lebih mendalam, di studio BKP SDM Magetan telah hadir tim dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya atau kita kenal dengan UNESA yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Duduk paling ujung ini adalah Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Selamat pagi, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD. Bagaimana kabarnya Bapak? Terima kasih. Pulang kampung. Dan berikutnya duduk di tengah Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Dr. Warju SPD STMT. Selamat pagi. Pagi. Ini Assalamualaikum. Juga pulang kampung nih Pak? Saya juga pulang kampung Bapak Ibu semuanya. PA, pelausan asli. Pelausan asli. Dan yang terakhir duduk sebelah kanan saya, Ketua Program Studi S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Surabaya, Dr. Syunu Trihantoyo MPD. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kampung tapi tetangganya Magetan. Oh, gitu. Ngawi Ponorogo Mas. Ponorogo. Oh, Ponorogo. Katanya ada universitas di Ponorogo, Pak. Betul. Turunan pangeran di Ponorogo ya. Terima kasih Prof. Bambang dan tim telah berkenan hadir di tempat kami. Semoga kerasan, Pak. Ini berbeda jauh dengan Surabaya, panas, di sini dingin. Lebih dingin Magetan ya. Sobat ASN semuanya, sebelum kita menuju ke para narasumber, saya sampaikan bahwa pendidikan lanjutan bagi ASN saat ini merupakan unsur penting dalam pengembangan karir dan sekaligus menjadi bekal utama di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan kompleks. Begitu juga hanya dengan perangkat desa. Ya, sekali lagi saya sampaikan tadi kita juga mengundang perangkat desa karena yang dihadapi justru mungkin lebih kompleks dari kita, gitu. Sehingga ilmu yang dibutuhkan juga harus lebih lengkap, gitu ya. Dan kami membuka seluas-luasnya ruang bagi ASN untuk menempuh pendidikan lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi dan siap memfasilitasi semua perguruan tinggi, ya Pak, yang ingin menyampaikan atau menginformasikan program studi yang sekiranya dapat ditempuh nanti oleh ASN, Magetan, dan juga perangkat desa. Nah, semoga melalui webinar Ayo Sekolah ini nanti banyak ASN dan perangkat desa yang menempuh pendidikan lanjutan di UNESA, Pak. Amin ya Pak. Khususon ini. Saya pakai bahasa khususon ya. Karena sudah Pak Wakil Direktur. Nanti bisa menempuh program studi S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan kebetulan di sini juga sudah ada PSDKU ya Pak di Mauspati. Tadi sudah mampir ke sana Pak? Belum. Kepagian. Buka gitu. Yang dapat awat itu. Baik, nanti kita akan menyampaikan atau memberikan penjelasan kepada sobat ASN semuanya dan juga teman-teman perangkat desa di Kabupaten Magetan. Mungkin nanti diawali dari Prof. Bambang dulu, kemudian mungkin dari Pak Wakil Direktur, kemudian dari Pak Kaprodi. Ngaten nggih. Untuk waktunya, sebelumnya nanti mohon izin setelah pemaparan semuanya, baru nanti ada sesi tanya jawab. Ya silakan dari teman-teman sobat ASN dan juga perangkat desa yang akan menyampaikan pertanyaan bisa menyampaikan melalui chat room ya, ruang chat maupun dengan raise hand ya. Silahkan nanti langsung membuka mic-nya juga boleh ya.
kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau didalami gitu. Oke. Tapi selama pemaparan, selama penyampaian materi, dimohon Sobat ASN semuanya peserta webinar untuk menonaktifkan mikrofonnya dan menyalakan kameranya gitu. Oke. Sehingga kami juga bisa melihat jenengan gitu. Dan jangan lupa nanti ada sertifikat ya Mbak Upi. Nah, jadi jangan lupa untuk registrasi ya. Nanti ada link registrasinya yang akan disampaikan oleh teman-teman, kru, BKP SDM, dan nanti jenengan semuanya mengisi link kehadiran itu, dan nanti dengan mengisi itu jenengan akan mendapatkan sertifikat. Oke. Baik, monggo untuk Pak Prof. Bambang untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan program pendidikan S2 pengembangan SDM ini, okay? Atau juga keseluruhan dari program pasca sarjana. Monggo, Prof. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. ASN, ya. Sama-sama ASN kita ini ya. Kami hormati saya diamanai sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNESA. Dulu pasca sarjana itu memang di UNESA ada dalam satu program yang namanya program pasca sarjana yang meliputi semua program S2 dan S3. Setelah UNESA menjadi PTNBH, beberapa program studi yang monodisiplin itu terintegrasi ke fakultas. Nah, sekarang ini ada yang namanya sekolah pasca sarjana yang khusus menangani program studi yang interdisiplin gitu Pak YPJ ya, yang multidisiplin. Diantaranya kami punya S2 manajemen inovasi. Saya kira ini juga bagus sekali karena tampaknya kan pemerintah sudah mulai menagih berapa produk inovasi yang ada, yang dikembangkan oleh masing-masing unit ya. Nah ini monggo kami siap punya program magister manajemen inovasi, lalu yang S2 yang lain adalah pengembangan sumber daya manusia, dan juga S2 PTK. PTK ini cocok sekali untuk guru-guru SMK ya, dan sudah banyak yang bergabung di sana gitu. Kemudian yang S3 kami punya S3 pendidikan vokasi. Saat ini dari Rumah Sakit Ibnu Sina itu mengirimkan 9 dokter untuk mengambil program S3 pendidikan vokasi. Jadi pendidikan vokasi itu bisa berlaku untuk semua profesi begitu ya. Dan monggo kami undang juga para dokter yang ada di sini. Pak Rohmat, Direktur Rumah Sakit Rohmat Santoso. Kepala Dinkesnya Pak Rohmat Hidayat. Oh, sama. Ya, kalau mau bergabung nanti kami fasilitasi. Ya, kalau S3 itu nggak usah lama-lama, 3 tahun lah kita harapkan. Dan S2 itu 3 semester, saya harapkan ini korporasi, saya harapkan sudah nggak usah 2 tahun, 3 tahun, apa zaman saya dulu 4 tahun, 5 tahun dianggap keren itu. Sekarang nggak usah lah 3 semester kalau bisa ya. Kalau yang lain 4 semester kita bikin yang 3 semester, kalau serius gitu ya. Lalu ada S3 yang pendidikan dan evaluasi, penelitian dan evaluasi pendidikan. Biasanya cocok untuk mereka yang akan ini jadi konsultan pendidikan, penelitian dan sebagainya. Untuk riset mungkin kalau di sini Risbangnya itu menjadi itulah program studi yang ada di Sekolah Pasca Sarjana UNESA, dan hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama dan nanti bisa kita berdiskusi dengan kawan-kawan khususnya untuk PSDM ya. Perlu kami sampaikan, nggak usah takut kuliah itu ya, gampang kok gitu. Kok kita bareng-bareng diselesaikan, serius, tekun.
Apa harus meninggalkan pekerjaan? Ya ini yang kita pikirkan sekarang. Kita harus fleksibel. Nanti secara hybrid, sekali-sekali ya di hari-hari longgar ke kampus. Bisa diatur, bisa. Biasanya 10 minggu. Ya. Dan model blog juga kita bisa ciptakan untuk itu. Apalagi Surabaya nggak jauh ya. Sambil ngendangi putra ini sing kuliah nang Surabaya. Masa kalah karo putra. Ya monggo, saya kira pengantar saya gitu. Matur nuwun. Oke, terima kasih Prof atas penjelasannya. Mungkin nanti lebih dalam lagi dengan Pak Wakil Direktur 1 dan juga dengan Pak Sunu ya KPS-nya. Monggo Pak Oci. Terima kasih Pak MT. Halo Sobat ASN, senang rasanya hari ini bisa berjumpa ya, walaupun kita via daring, tapi insya Allah kehadiran kami punya angin segar ya, punya kabar baik untuk Bapak Ibu semuanya, untuk peningkatan karirnya panjenengan semua. Saya melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Di Sekolah Pascasarjana UNESA itu kita punya 3 kelas ya. Yang pertama adalah kelas reguler yang kuliahnya Senin sampai hari Jumat. Kemudian ada kelas kerjasama. Nah ini yang agak unik Pak MC. Kelas kerjasamanya itu sesuai request Pak. Jadi ada yang kelas kerjasama itu minta kuliahnya di atas jam 4 Pak. Ada yang minta tiap Jumat Sabtu saja Pak. Gitu. Jadi kami bisa atur Bapak Ibu sesuai dengan keinginan panjenengan semuanya. Yang ketiga kita punya kelas RPL Bapak Ibu. Rekognisi pembelajaran lampau. Ini khusus untuk S2 ya Bapak Ibu ya. Jadi 3 kelas itu kami tawarkan kepada Bapak Ibu semuanya di Magetan ya. Barangkali tertarik. Monggo, ada kelas reguler, ada kelas kerjasama, ada kelas RPL. Nah untuk yang kelas reguler itu SPP-nya saya rasa sangat worth it ya dibandingkan dengan perguruan tinggi sebelah. Jadi kalau di sebelah itu S2 itu ada yang 12,5 juta, ada yang 14 juta. Di UNESA UKT-nya Bapak Ibu 6 bulan sekali hanya membayar 8 juta rupiah saja. Jadi selisihnya cukup banyak ya dengan perguruan tinggi sebelah. Kemudian untuk yang kelas kerjasama S2 itu kami punya UKT 10 juta Bapak Ibu. Jadi juga sangat worth it ya untuk panjenengan. Untuk S3 kami dua kelas yang ada di Sekolah Pascasarjana, ada kelas reguler, ada kelas kerjasama. Yang kelas reguler itu UKT-nya 10 juta. Kalau yang kelas kerjasama UKT-nya 12 juta rupiah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk mempercepat masa studi di Sekolah Pascasarjana UNESA, kami alhamdulillah semua dosen pengajar itu sudah bergelar doktor semua. Dan mayoritas untuk yang S3 sudah profesor, dan kami pilihkan Bapak Ibu dosen-dosen yang ngajarnya enak, nilainya murah, gitu ya, melayani mahasiswa. Kita nggak usum lagi Bapak Ibu kuliah dengan dosen-dosen killer itu ya, insya Allah sudah tidak ada lagi. Jadi ya kalau zaman kita dulu kan ada ya, nilai itu A nilai dosennya, B nilai A nilai Tuhan ya, B nilai dosennya, C nilai mahasiswanya gitu. Bisa cari IP3. Iya susah ya. 3 itu udah terbaik gitu ya. Sekarang lulusan kami itu Bapak Ibu kalau wisuda itu ya IP-nya rata-rata sudah di atas 3,75 Bapak Ibu. Jadi ya semuanya hampir semua itu cum laude Bapak Ibu. Jadi kami memang pilihkan Bapak Ibu untuk dosen-dosen pengajarnya adalah dosen-dosen muda, energik, yang sudah doktor semuanya dan punya rekam jejak yang baik dalam melayani mahasiswa. Nah di program S2 PSDM itu kami kemarin banyak mahasiswa. Yang pertama adalah dari Direktorat SDM, kemudian dari sekolah, kemudian dari praktisi industri dan wartawan Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswanya Pak Sunu ini insya Allah sudah mulai multidisiplin Pak Sunu ya, dari berbagai profesi gitu. Kemudian ini yang di Zoom ada yang dari dokter-dokter RSUD ya. Ini kalau ada monggo Bapak Ibu di Sekolah Pascasarjana kami punya kelas khusus dokter spesialis Bapak Ibu. Jadi kami ada 7 dokter yang sekarang sedang kuliah di S3 Pendidikan Vokasi UNESA. Background S1-nya kedokteran, background S2-nya adalah kedokteran dan spesialis. Kemudian sekarang ngambil S3 di Sekolah Pascasarjana UNESA untuk prodi S3 Pendidikan Vokasi. Jadi kelas khusus, kami punya kelas khusus, kelas dokter. Nah selain itu Bapak Ibu kami punya kelas kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, Wakasek itu punya kelas khusus juga Bapak Ibu di S3 Pendidikan Vokasi. Sebagian dari guru-guru termasuk Korprodi atau Kaprodi, kemudian kepala laboratorium, kemudian guru SMK,
guru SMA itu ambilnya di S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan atau S2 PTK. Jadi ada jalur untuk itu Bapak Ibu, kelas reguler, kelas kerjasama maupun kelas RPL. Nah, khusus untuk S2 RPL Bapak Ibu, untuk prodi S2 PTK, kuliahnya hanya 1 tahun Bapak Ibu. Jadi bukan 2 tahun Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang tertarik, monggo, ada pengalaman kerja minimal 5 tahun, itu diakui di kuliah di UNESA setara dengan kuliah 1 tahun. RPL. Jadi mereka tinggal nambah sekitar 27 SKS untuk kuliah di kami dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 semester. Di Magetan ini banyak Bapak Ibu, para guru Wakasek yang sudah lulus di kelas S2, kelas RPL, ada dari SMKN 1 Bendo Magetan, kemarin ada 7 mahasiswa, kemudian SMKN 1 Poncol, ini yang sedang running dari SMKN 1 Mejayan, sama SMKN 1, mana arah ke Ponorogo itu namanya apa? Dolopo. Nah, itu ada mahasiswa kami yang berasal dari sana 2 orang Bapak Ibu, yang sekarang lagi running ya untuk S2 PTK. Nah, monggo kesempatannya cukup terbuka lebar Bapak Ibu untuk bisa masuk ke UNESA gitu ya. Saya rasa itu tambahnya Inci. Ya. Terima kasih Pak Warju. Yang berikutnya ini yang lebih mendalam lagi. Materinya tadi yang sudah di-share mungkin ya sudah siap ya. Ya, ini selanjutnya kepada Dr. Sunu. Monggo dipersilakan menyampaikan materinya terkait dengan S2 pengembangan SDM. Iya. Ya, monggo, Dr. Sunu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat ASN semuanya. Terima kasih Pak Inji dan teman-teman dari BKP SDM. Mohon izin Prof. Bambang, Pak Dir, dan Pak Dir 1. Baik, Bapak Ibu Sobat ASN, mohon izin ini ya, jadi lebih mendalam terkait dengan program studi, yaitu program studi S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini jargon atau moto yang selalu Pak Direktur sampaikan, berkualitas, cergas, lulus cepat. Nah, begitu. Jadi jargon itu sudah menjadi nyawa kami gitu ya di dalam melayani Bapak Ibu, sehingga lulus cepat itu sudah menjadi pegangan gitu di dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Baik, mohon izin next. Kami ingin menyampaikan materi berkaitan dengan S2 PSDM ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dari seluruh OPD yang ada, termasuk juga perangkat desa, kalau tadi Pak Direktur menyampaikan di sekolah pascasarjana ini kan multidisiplin gitu ya bidang keilmuannya. Nah, sama halnya dengan PSDM ini juga multidisiplin. Jadi kami itu ada yang dikonsentrasi di instansi pemerintahan, Bapak Ibu yang ada di OPD-OPD yang ada di Kabupaten Magetan, konsentrasi di bidang bisnis, kemudian konsentrasi di bidang pendidikan, kemudian yang keempat adalah konsentrasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah konsentrasi kami yang kemudian ini multidisiplin yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu seluruh OPD, ASN yang ada di Kabupaten Magetan, dan juga tentunya Bapak Ibu perangkat desa, begitu. Nah, pertanyaan yang paling mendasar adalah kenapa perlu S2 PSDM, begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat, Magetan ini semangat untuk pendidikannya itu sangat tinggi sekali. Itu terbukti UNESA sudah memiliki kampus 5, yaitu di Kabupaten Magetan. Ini bukti nyata bagaimana pemerintah Kabupaten Magetan itu sangat memberikan prioritas pada peningkatan kualitas SDM-nya ya, melalui studi lanjut tentunya begitu ya. Jadi S2 PSDM yang ada di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya itu memperkuat daya saing organisasi. Kita tahu Pak Inji ya dan juga Sobat ASN tentunya bahwasanya yang namanya efektivitas, efisiensi, kemudian kinerja organisasi itu menjadi tuntutan utama sekarang itu kan begitu ya. Nah, dengan Bapak Ibu nanti bergabung di S2 PSDM, maka apa yang menjadi tantangan tadi itu akan terjawab semuanya. Akan dipelajari semuanya sehingga ketika Bapak Ibu kembali ke aktivitas pekerjaan itu akan betul-betul memberikan daya saing organisasi atau lembaga Bapak Ibu atau OPD Bapak Ibu yang di mana Bapak Ibu bekerja begitu. Baik, next berikutnya. Nah, ini adalah visi kami Bapak Ibu, yaitu program studi multidisiplin yang menghasilkan lulusan sebagai pengembang sumber daya manusia yang tangguh, adaptif, dan inovatif, berbasis digital capital. Nah, digital capitalnya inilah yang kemudian menjadi kebaruan di dalam program studi S2 pengembangan sumber daya manusia. Kita tahu Bapak Ibu yang namanya
digital itu sudah menjadi satu keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari. Nah, salah satu bentuknya ini yang Pak Inci tadi cerita ya, ini inisiasi luar biasa. Kita hari ini itu bertemu dalam ruang digital yang kemudian ini menjadi inovasi-inovasi di dalam proses bagaimana menyebarkan satu informasi, termasuk program hari ini adalah program Ayo Sekolah gitu ya. Jadi kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bergabung bersama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. Baik, next berikutnya. Nah, ini visi misi kami Bapak Ibu. Misi kami itu ada 3, yaitu di pendidikan dan pembelajaran. Kemudian misi yang kedua adalah di penelitian. Misi yang ketiga adalah di pengabdian masyarakat. Tentu di dalam menjalankan misi kami, ini adalah bentuk dari Tridharma Perguruan Tinggi. Yang ini tidak akan lepas dari apa yang menjadi semangat kami tadi itu. Tangguh, terus kemudian adaptif, inovatif, berbasis digital capital. Nah, begitu. Baik, next, berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah profil lulusannya. Jadi, Bapak Ibu, dari seluruh OPD dan juga perangkat desa yang membidangi tentang sumber daya manusia, saya kira seluruh OPD itu pasti bersinggungan langsung dengan sumber daya manusia ya Pak Inci ya, pasti itu gitu ya. Nah, profil lulusan kami itu sebagai perencana dan pengembang SDM yang pertama itu, kemudian yang kedua itu sebagai pemimpin lembaga di instansinya masing-masing, kemudian yang ketiga itu sebagai konsultan di bidang sumber daya manusia tentunya, kemudian yang keempat adalah peneliti di bidang SDM. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil peran dari profil lulusan yang sudah kami sampaikan, dan tentunya profil lulusan ini nanti akan tercermin di dalam mata kuliah yang akan Bapak Ibu ambil ketika Bapak Ibu bergabung dengan kami di S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oke, next berikutnya. Nah, ini keunggulan kami Bapak Ibu S2 PSDM di Sekolah Pascasarjana ini. Yang pertama, prodi kami itu relevan dengan kebutuhan industri dan organisasi modern. Nah, ini terlihat dari mana? Yang mengajar Bapak Ibu itu tidak hanya dosen, tetapi juga praktisi. Praktisi-praktisi yang sudah berkecimpung lama di dunia SDM, itu juga ikut mengajar Bapak Ibu di ruang-ruang perkuliahan. Sehingga kita akan mendekatkan tidak hanya teori, tetapi juga praktek secara real itu seperti apa, kita juga berikan kepada mahasiswa. Sehingga ketika mahasiswa nanti selesai menyelesaikan proses studi, itu betul-betul menjadi individu-individu yang sudah siap di dalam bagaimana pengembangan organisasi di tempatnya masing-masing begitu. Kemudian fokus pada pengembangan SDM yang tadi saya sampaikan, tangguh, adaptif, dan inovatif. Nah, ini akan tercermin di dalam aktivitas proses perkuliahan ketika Bapak Ibu mengikuti proses perkuliahan di S2 PSDM. Seperti tadi yang Pak Direktur sampaikan, kuliahnya cukup 3 semester. 1,5 tahun sudah selesai, menyandang gelar MPSDM begitu. Kemudian berbasis teknologi dan digital capital, perkuliahan kami dilakukan secara hybrid Bapak Ibu dengan teknologi yang digunakan sehingga Bapak Ibu bisa atau tidak terganggu aktivitas pekerjaannya dan Bapak Ibu tetap bisa mengikuti aktivitas perkuliahan di kami begitu. Tadi kolaborasi dengan industri dan profesional SDM, kemudian ada peningkatan kepemimpinan dan soft skill. Jadi kami juga ada beberapa program, salah satunya insya Allah tahun ini Pak Dir, kami akan ada kegiatan namanya student mobility ke kampus-kampus terbaik di luar negeri. Sehingga mindset mahasiswa itu tidak terkungkung pada konteks lokal atau nasional begitu, tetapi sudah pada mindset yang global. Sehingga mereka akan juga mengetahui, melihat bagaimana pengembangan sumber daya manusia di berbagai instansi di beberapa kampus di luar negeri begitu. Dan ini sudah kami lakukan juga di semester yang lalu. Kami mengundang beberapa praktisi, itu ada yang dari Republik Ceko, kemudian ada yang dari Myanmar, ada juga yang dari Mesir. Nah, itu kami undang untuk bersama-sama memberikan materi kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa itu perspektifnya terbuka. Oh, ternyata SDM di berbagai negara itu seperti ini. Nah, ini yang kemudian memberikan wawasan global kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa betul-betul competitiveness-nya itu tidak hanya lokal atau nasional, tapi sudah merambah ke competitiveness yang global begitu. Next, berikutnya. Nah, ini fasilitas yang kami miliki, ini adalah gedung kami, Sekolah Pascasarjana, begitu, di kampus Lidah Wetan, UNESA di kampus Lidah Wetan.
Nggih, betul. Jadi kampus 2, nggih, betul kampus 2. Jadi ada ruang kuliah yang terintegrasi dengan smart classroom, kemudian ada perpustakaan nyaman dan dengan akses buku dan jurnal yang lengkap, baik dengan digital ataupun juga teks. Jadi Bapak Ibu ketika mengakses sumber belajar, itu tidak harus datang ke kampus, tapi dari tempatnya masing-masing dengan menghadap satu perangkat laptop atau smartphone misalnya, nah itu bisa mengakses berbagai buku teks yang sudah disediakan oleh UNESA. Kemudian ada ruang belajar mandiri, ada ruang ujian tesis tentunya Bapak Ibu, ada akses internet, wifi yang sangat cepat begitu untuk mengakses berbagai sumber belajar. Kemudian juga ada fasilitas olahraga. Saya kira kampus negeri di Jawa Timur yang paling lengkap fasilitas olahraganya adalah UNESA, begitu. Di Indonesia, Pak. Di Indonesia, bahkan di Indonesia itu adalah UNESA, begitu. Kemudian ada layanan kesehatan, ada asrama mahasiswa, ada pusat bahasa yang akan membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan skor TOEFL misalnya dan seterusnya. Kami juga memiliki layanan disabilitas dan juga tentunya ada food court ya Bapak Ibu untuk ya sambil makan ringan dan seterusnya begitu ya. Next berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik ya di S2 PSDM. Tapi ini sebenarnya seluruh pasca ya S2. Kalau di sekolah pasca sarjana itu seluruh S2 baik itu PSDM maupun manajemen inovasi atau S2 PTK ya, itu Bapak Ibu punya kesempatan untuk lulus bebas tesis. Sehingga kalau mau lulus itu kan harus membuat tesis ini ya. Nah, di sekolah pasca sarjana Bapak Ibu bisa lulus bebas tesis dengan publikasi jurnal artikel di Sinta 2. Jadi Bapak Ibu bisa bebas tesis sehingga Bapak Ibu bisa mengkonversi ada kurang lebih ada 5 mata kuliah yang setara dengan 15 SKS itu cukup dengan mengerjakan atau publikasi Sinta artikel di Sinta 2, Bapak Ibu sudah bisa dikonversi semuanya itu gitu. Dan itu sudah ada surat kebijakan ya dari SK Rektor terkait dengan bebas tesis untuk jenjang magister. Kemudian kesempatan yang berikutnya ketika Bapak Ibu bergabung dengan sekolah pasca sarjana itu adalah namanya academic mobility. Tadi yang saya sampaikan, academic mobility itu di semester 2 atau semester 3 Bapak Ibu punya kesempatan untuk beraktivitas bersama di kampus-kampus luar negeri begitu. Untuk melihat bagaimana melakukan benchmark gitu ya, atau sekarang itu namanya apa? Best practice ya gitu ya, best practice atau future practice gitu yang bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing begitu. Dan yang ketiga adalah pendampingan penulisan artikel gitu. Jadi Bapak Ibu biasanya ini ya yang kami dapatkan ini, Pak saya sudah kuliah itu sudah 12 tahun yang lalu, sudah 10 tahun yang lalu. Nah, itu bagaimana? Nah, jangan khawatir Bapak Ibu. Kami ada namanya pendampingan penulisan artikel. Sehingga Bapak Ibu di dalam proses penyelesaian studi dengan semangat kami lulus cepat tadi itu, nah itu akan bisa tercapai. Sehingga ada program-program yang sudah memang kami siapkan, sehingga Bapak Ibu akan dengan mudah untuk mencapai target studi 3 semester tadi. Atau kalau yang S3 bisa 6 semester. Ya. 6 semester itu sudah selesai. Oke, next berikutnya. Nah, mohon izin ini agak kecil, ini adalah kurikulum kami Bapak Ibu, tapi secara umum ingin kami sampaikan bahwasanya di semester 1 itu Bapak Ibu nanti akan menempuh aktivitas perkuliahan untuk mata kuliah yang sifatnya basic. Kemudian semester 2 itu Bapak Ibu akan menempuh mata kuliah bidang konsentrasi. Misalnya Bapak Ibu di perangkat desa ini, maka ambil konsentrasi di bidang pemerintahan. Atau Bapak Ibu di OPD ini di Kabupaten Magetan, ambil konsentrasi di bidang pemerintahan. Nanti bisa dikomunikasikan dengan saya untuk menyesuaikan dengan mata kuliah yang akan diambil. Di semester 3, Bapak Ibu tinggal menyelesaikan tugas akhir. Jadi kami itu ada beberapa tugas mata kuliah tugas akhir yang itu diambil di semester 3. Sehingga at least ingin saya sampaikan bahwasanya di semester 3 itu sebenarnya sudah tidak ada lagi aktivitas perkuliahan untuk memperdalam materi. Full aktivitasnya adalah untuk menyelesaikan tugas akhir. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah bisa publikasi Sinta 2, sudah semester 3 itu tinggal melenggang saja. Mungkin semester 3 baru masuk, sudah langsung lulus, begitu ya Mas. Jadi masa studinya tidak sampai dengan terhitung 3 semester penuh ya, 2 semester, 1 tahun 2 bulan sudah lulus, begitu. Nah itu bisa ditempuh di sekolah
wisuda lah. Betul, tinggal nunggu wisuda. Jadi Bapak Ibu bisa kembali konsentrasi di aktivitas kesehariannya ya, di tempat kerjanya masing-masing. Oke, next berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk biaya pendidikannya. Kalau kelas reguler seperti tadi disampaikan itu 8 juta per semester. Kalau untuk kelas kerjasama untuk S2 itu 10 juta per semester. Dengan masa studi selama 3 semester. Nah, ini silahkan Bapak Ibu bisa memilih apakah mau mengambil yang kelas reguler atau kelas yang kerjasama. Nah, untuk yang semester yang lalu kami sudah menerima 2 kelas, itu semuanya masuk kelas reguler. Dan sekarang ini, juga masuk kelas reguler, sudah ada hampir 10 mahasiswa yang akan bergabung begitu. Itu pun juga semuanya dari kelas yang memang Bapak Ibu yang akan bergabung ini sudah bekerja semuanya begitu. Oke, next berikutnya. Nah, ini pendaftarannya Bapak Ibu. Ini adalah tata cara pendaftaran. Bapak Ibu yang ada di tempatnya masing-masing, silahkan bisa dikeluarkan smartphone-nya untuk men-scan ya, atau meng-capture barcode QR barcode ini. Ya, itu nanti akan diarahkan pada bagaimana tata cara pendaftaran untuk bergabung di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. Oke, next berikutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira itu, dan kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung bersama-sama menjadi keluarga besar Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Dr. Sunu atas penjelasannya tadi. Ya, lumayan lengkap lah. Tapi kalau masih kurang lengkap, ini memang sengaja biasanya dikasih lubang biar tanya. Saya ingat dulu kalau bikin apa? Bikin materi seminar gitu, Pak. Saya kasih lubang. Biar kalau yang ditanyakan yang saya kasih lubang itu saya sudah tahu jawabannya. Akal-akalan di luar aja gitu, Pak. Jadi nggak pusing nanti kalau ada pertanyaan yang di luar itu kan bingung kita nyari jawabnya kan. Jadi kalau udah, lah enak. Nah, ini saya yakin juga dikasih lubang nih. Betul, PPT tadi juga ada itunya, Pak. Ini saya kasih kesempatan untuk Sobat ASN untuk bertanya langsung. Oke, silakan di chatroom sudah adakah, teman-teman? Oh, banyak. Sudah, Oh. Nah, ini harus mendekat ini saya. Nomor kampus. Ini nomor kontak. Wah, ini langsung yang ditanyakan pinter. Oh, nggih. Banyak tangan. Program. Oh, nggih. Ini yang untuk S2 BK. Bimbingan karir nih. Ya, Bimbingan konseling. Apakah sudah ada di Unesa Magetan gitu? Oh, nggih. Oh, di PSDKU maksudnya. Oh, sudah di Magetan nggih. Kalau S2 belum ada. PSDKU tidak, kami itu kan di Magetan, tetapi kelas Surabaya kayaknya. Kelas Surabaya boleh saja. Belah balik lali kan. S2 BK begitu di PSDKU Magetan. Untuk PSDKU Magetan sementara ini mengelola program sarjana saja, sedangkan untuk yang S2 itu tetap ke Surabaya. Tapi boleh berkuliah nanti kalau memang kelas kerjasama akan kita siapkan untuk berkuliah di kampus Jalan Barat itu ya. Iya, Jalan Barat. Boleh. Jadi ada sebenarnya BK itu untuk S2, hanya dikelola oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, monggo kami tunggu nanti itunya. Biasanya ditanyakan RPL. RPL, ya boleh. BK ada RPL. Pada prinsipnya semuanya ada RPL, tetapi kan tetap 16 prodi RPL. Iya, menyesuaikan juga nanti. Saya tidak hafal betul. Coba nanti dicek. Jadi itu kira-kira ya jelas nggih dari siapa itu? Snesmore. Baik, berikutnya mohon maaf saya agak harus
ini. Itu apa itu? Di putih-putih malah gak ketok, Mas. Oh, Mungkin saya tambahin dulu untuk yang RPL ya. iya, iya. Iya. Nomor HP boleh Pak Sunu atau Pak Warju ya, saya kira Nanti boleh. kita share. Ya, Tapi bisa. kalau yang non ASN dari perangkat nggak bisa kalau nggak di-share sekarang. Iya. Bapak Ibu, ini tambahan informasi untuk yang tertarik S2, yang jalurnya RPL yang kuliahnya setahun ya. Di kami itu ada total ya, ada 16 prodi, ada S2 Pendidikan Dasar, ada S2 Teknologi Pendidikan, ada S2 Manajemen Pendidikan, ada S2 Bimbingan Konseling atau BK tadi yang Oh, ditanyakan, ada ya. ada S2 Pendidikan Anak Usia Dini, ada S2 Pendidikan Luar Biasa, ada S2 Pendidikan Luar Sekolah, ada S2 Pendidikan Sains, ada S2 Pendidikan Matematika, ada S2 Pendidikan Biologi, ada S2 Pendidikan IPS, ada S2 Pendidikan Geografi, ada S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra, ada S2 Pendidikan Seni dan Budaya, ada S2 Pendidikan Bahasa Inggris, ada S2 Pendidikan Olahraga, ada S2 Ilmu Keolahragaan, ada S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, ini yang berada di Sekolah Pascasarjana UNESA. Kemudian ada S2 Pendidikan Ekonomi sama S2 Teknik Elektro, Bapak Ibu. Ya, itu gelarnya MT ya, atau Magister Teknik. Itu yang sudah ada RPL-nya karena akreditasinya sudah baik sekali dan unggul. Begitu. Tadi minta nomor kontak boleh disampaikan langsung ya, Boleh. karena mungkin enggak. Tapi yang kalau bisa di ini nanti soalnya biasanya Pak kalau kita ke YouTube nanti identitasnya. Oh, iya. Oke, monggo Tapi bisa mengikut. nanti bisa kami sampaikan, dititipkan kami nanti kami sampaikan melalui grup WA. Ya, terima kasih. Ya, ya. Ya, jadi mohon bersabar Sobat ASN, nanti untuk nomor WA kami akan share di grup WA nih, dan untuk perangkat nanti juga akan kami share di teman-teman PMD gitu. Sehingga kalau tampilnya di sini karena nanti kita rekam Zoom meeting ini kemudian kami upload di channel YouTube-nya BKPSDM. Jadi supaya nanti tidak di take down oleh YouTube. Oke, karena kita menampilkan data seseorang. Ya. Makasih. Terus berikutnya, izin bertanya apakah UNESA menyediakan program beasiswa S2 atau ASN? Selalu yang dicari itu Pak. Ada kalau misalnya ada. Ya. Beasiswa Bapak Ibu itu kita ada totalnya ada 3 ya. Yang pertama itu beasiswa fresh graduate. Ya, beasiswa fresh graduate itu untuk lulusan S1 yang mau lanjut S2 aja Bapak Ibu. Untuk S3 belum ada. Jadi fresh graduate hanya untuk S1 ke S2. Itu ada. Tapi lulusannya harus berpredikat cum laude Bapak Ibu. Yang terbaik. Ya. Dan dari UNESA. Dan dari UNESA gitu ya. Jadi mohon maaf yang dari perguruan tinggi sebelah sementara minggir dulu ya. Untuk yang fresh graduate ini Bapak Ibu. Oh ya, terus jangan lupa Bapak Ibu kalau yang dosen UNESA, karyawan UNESA, putra-putrinya Mas UNESA gratis sampai lulus Bapak Ibu. Oh, Nah, gitu. itu kabar baiknya. Terus untuk yang S2 dan S3 yang sudah terakreditasi unggul atau A Bapak Ibu, kami sudah ada beasiswa BPI, beasiswa Pendidikan Indonesia sama LPDP. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tertarik ya mendaftarnya ke sana ya, ke LPDP. Lembaga Pengelola Dana Keuangan ya. Ya. Nah, itu ke LPDP itu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Itu bisa daftar ke sana Bapak Ibu. Dan kami sudah menerima itu Bapak Ibu sejak semester Gasal 25-26 ini. Jadi karena kami sudah akreditasi unggul untuk yang S3 Pendidikan Vokasi sama S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, kami sudah bisa menerima beasiswa BPI dan LPDP. Itu informasinya. Tapi bersaing ya, karena Ya. itu se-Indonesia. Tapi ada teman kami kemarin itu dapat beasiswa LPDP itu ke mana? Universitas John Hopkins ya. Iya. Nah, sudah selesai. Iya, Ya. Bagus. bagus. Ya. Terus Saya tambahkan Oke, ya, monggo. kalau misalnya ini untuk kawan sahabat ASN misalnya di Magetan, misalnya kelas kerjasama, kalau misalnya ada 11 orang, nanti yang satu free lah begitu. Beasiswa sendiri kami mintakan ke UNESA sehingga 11 bayar 10. Gitulah ya. Jadi termasuk beasiswa itu sebenarnya. Biar diatur bareng-bareng. Oke. Pokoknya sing oleh beasiswa nombok ikan cane. Ya digotong bareng-bareng kan Iya. bisa.
biaya gitu. Pokoknya sing yang dapat beasiswa jajak nih kancane transporti kancane Iya. gitu ya. Sampai lulus. Ya, Diatur sendiri, diatur sendiri. Kan kita sudah terbiasa ngatur begitu, Pak. Iya. Iya. Yang berikutnya, apakah ini? Perkuliahan sistem hybrid tidak bertentangan. Ini Ajin bertanya, itu ke saya Pak ini Pak. Oke. Untuk S2 apakah juga harus linear? Kita itu linear dengan apa? Itu. Kalau di kita kan lebih banyak linear dengan pekerjaan. Dan makanya kami sarankan itu yang ini rumputnya luas gitu. Jadi kalau pemerintahan, karena kita di pemerintahan otomatis luas ya. Tapi tidak bisa praktek dokter. Nah, sangat spesifik gitu ya. Jadi maksudnya linear itu kalau jenengan bidan untuk persyaratan dari D3 kebidanan itu nanti masuk ke kalau harus S1 ya S1 kebidanan gitu. Tapi kalau sudah S2 itu boleh memperkaya karena kan yang di persyaratan jabatan sebagai bidan itu kan S1 bidan. Betul. Jadi untuk memperkaya pengetahuan ya memperkaya keahlian untuk dirinya sendiri dan tentu nanti arahnya juga untuk pelayanan. Kan kalau bidan melayani pasien itu kan istilahnya pasien itu juga masyarakat. Jadi kan kalau ilmunya nambah lagi, lah pasti kan kualitas pelayanannya akan beda lah. Baik karena pelayanan itu kan ketika jenengan melayani orang melahirkan kan tidak sekedar dorong bayi gitu kan, yang menggantikan bayi gitu kan enggak. Tapi bagaimana jenengan berkomunikasi dengan pasien, kemudian kalau memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar itu kan butuh ilmunya, gitu ya. Dan tentu ini ilmunya juga bisa diperoleh di luar perkuliahan terkait dengan kebidanan tadi. Jadi untuk yang S1 itu memang jenengan harus dilihat dengan pekerjaan. Tetapi kalau untuk S2 itu diusahakan linear dengan pekerjaan, tetapi banyak yang ketika sudah menempuh S2 itu ini ilmunya bisa berkembang lebih banyak ya. Jadi misalnya jenengan di indak ya perdagangan itu kan bisa ngambil ngambil pemerintahan kan juga boleh, manajemen inovasi ya. Boleh karena jenengan di pemerintahan manajemen inovasi tadi ya, boleh itu di semua ya. S2 manajemen inovasi karena sekarang ASN dituntut untuk berinovasi. Betul. Karena kalau ASN tidak berinovasi, ya ketinggalan zaman nih kan. Karena yang dilayani itu mungkin jauh lebih pintar dari kita kan, yang ASN. Jadi monggo, ya itu penjelasannya seperti itu. Ini bukan penjelasan ngambang, tapi karena memang luas Pak. Ya, kalau dikatakan linear. Tapi kalau misalnya yang bidang-bidang khusus, yaitu tadi kalau untuk persyaratan utama dasar ya persyaratan dasar ya harus sesuai kan. Tapi kalau itu untuk pengembangan diri, penunjang ya, silakan itu luas sekali. Ya, untuk meningkatkan kapasitas diri tidak hanya terbatas istilahnya bukan seperti kata di dalam tempurung ya taunya itu saja gitu Pak. Apalagi kan dunia luas. Kalau saya cermati di pemerintahan kepala dinas A pindah ke B yang bidangnya jauh gitu kan. Iya. Kalau memiliki pengetahuan yang lebih luas itu lebih gampang lah. Ya kan tidak ada sekarang itu kepala dinas abadi di satu tempat. Jika diputar kepala bidang abadi di satu tempat kan pasti diputar. Ya. Yang ada Pak Abadi ya. Tidak ada yang abadi kecuali truk Pak. Iya. Bis abadi. Dosen Indonesia ada juga yang namanya abadi. Lanjut mana ini? Bawahnya ya. Apakah perkuliahan sistem hybrid tidak
bertentangan dengan ketentuan Persyaratan tugas belajar. belajar. Nggih. Asas-asasnya untuk ASN. Jadi yang sistemnya itu murni online itu hanya satu di Indonesia, itu UT. Dia PJJ namanya. Untuk yang lainnya itu tidak boleh murni daring atau online, tapi harus hybrid campuran. Ada online-nya, ada offline-nya. Jadi dan ini ada rekomendasi atau izin dari LL-Dikti, Bapak. Untuk pelaksanaan hybrid ini memang secara peraturan ini hasil konsultasi saya dengan Menpan dari Kemenpan itu harus ada rekomendasi dari LL-Dikti bahwa perkuliahan dilaksanakan secara hybrid. Itu mudah, itu 2 minggu keluar ya Pak Ubi ya. Pernah kita dengan Rekom dari LL-Dikti iya ke mahasiswa, ke prodinya Pak. oh ke prodi. Iya, jadi prodinya mengajukan ini, perguruannya mengajukan. Kami sudah ada SK Rektor ya, Nah, nggih. yang menaungi karena PTNBH itu pada sudah saya. Jadi kalau seperti itu, nah itu sudah cukup. Jadi maksudnya memang hybrid itu sah gitu. Ya apalagi Gitu. sekarang kan justru yang diminta itu menggunakan teknologi digital gitu. Iya. Karena kalau terutama ASN perangkat desa kalau enggak hybrid Nggak bisa. ya enggak bisa kuliah. Nggak bisa kuliah. Ya itu peraturan yang lama kan memang Iya. sangat ketat, harus berjarak 60 kilometer itu enggak boleh lebih. Sekarang sudah enggak terlalu. Hanya saja memang di kami Pak Masih itu BKP ya. SDM itu kita yang ya secara logika aja. Jadi kan karena hybrid kan harus ada klasikalnya. Terus kan Jadi kalau ke Surabaya, ke Malang, ke Semarang, itu saya rasa hari Sabtu Minggu kan masih bisa. Tapi kalau sudah ke Bandung itu kan kejauhan. Kalau hybrid ke sana kan juga repot. kalau itu kan hybrid, itu ngibrid itu Pak. Makanya yang secara logika ketika perkuliahan dilakukan secara luring mungkin selama masa 1 semester itu mungkin 2 kali lah yang ke kampusnya gitu ya. Lah itu kan kalau terlalu jauh juga tidak mungkin. Tapi kalau ke Surabaya, Malang, dulu Malang Surabaya tidak boleh Pak. Jombang itu aja sudah nggak bisa. Karena batasan 60 km. 60 km, tapi sekarang sudah tidak ada Pak. Ya, tapi ya itu tadi yang penting adalah ya secara logika bisa lah. Kecuali kalau UT Pak, kalau adanya itu kemarin di Mataram ya Mbak Upi ya, itu terkait yang UT jurusan pariwisata itu adanya di UPPBJ Mataram. Oh, Mataram ya. Ya kami keluarkan izinnya. Karena memang UT 100% Full online. Tapi kalau yang hybrid tidak bisa. Sekarang Unesa juga punya. Jadi bukan hanya UT yang punya Pariwisata. PJJ. itu. Yang full daring ada kita. Oh sudah. Sudah ada 2 prodi yang sudah dapat izin, yaitu S2 Teknologi Pendidikan. TP ya. TP, S3 TP. S3 TP. Teknologi Pendidikan. Ini Sudah ada kelas hybrid. Full daring kali. Misalkan dengan J. full gitu ya. Berarti sekarang UT. selain UT, Unesa. Sudah ada punya. hanya untuk dua prodi prodi. tertentu. Oke, 2 prodi. Jadi seperti itu. Lanjut nih. Apakah ada program S3-nya? Wah, ini Pak, kepala bagian PBJ ini, Pak. Mbak Didi, diamu hari ini. Ya, monggo Mbak Dia, kalau nanti ada peluangnya itu S3 banyak saya kira. iya. Monggo kalau mau Beliau open apa? mic silakan. Biar lebih jelas mau S2-nya apa? Monggo. S2-nya apa? Nggih. Yang mau S3 bidang apa? Nggih. Monggo Mbak Didi. Langsung open mic. Apalagi ya. Karena ya kebetulan beliau punya acara juga seperti ini, Fokus Bangsa, Pak. Oh, oke. Terkait pengadaan barang dan jasa. Nggih.
rutin. Ada ya S3-nya Pak ya yang tadi sampaikan ya? Banyak. Banyak. Di kami itu total ada 13 ya. Iya. 13 program doktor dari kami. Jadi monggo di kami ada S3 Pendidikan Vokasi, akreditasi unggul, ada S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, kemudian ada S3 Bahasa dan Sastra, ada S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, ada S3 Ilmu Dasar, ya, Prof. Pendidikan Dasar. Ada S3 Teknologi Pendidikan, ada S3 Manajemen Pendidikan, ada S3 Pendidikan Sains, ada S3 Ekonomi, terus S3 Manajemen. Nah, monggo tergantung S2-nya apa, nanti bisa lanjut ke sekolah pasca sarjana Indonesia. Mbak Didi itu MSc ya? MSI. Ya, MSI. Pendidikan Sains ada. MSc-nya kalau nggak salah dulu dari S2 yang Bappenas apa ya? Itu. Saya lupa. Di Undip kalau nggak salah. Iya. Monggo nanti Ya silakan. di web nanti kita juga kasih nomor kontaknya beliau-beliau. Bisa. Tapi tidak di sini. Oke. Nanti di grup. Terima kasih Mbak Didi. Dulu BKD juga Pak. Oh dulu BKD. Alumni BKD. Terus izin bertanya Pak, untuk S2 yang RPL kerjasama, tadi yang dibuka untuk prodi apa saja nggih? Selain yang prodi pendidikan. Oh, yang murni untuk kelas S2 RPL itu kami baru satu, S2 Teknik Elektro. Ya, semuanya yang lain yang 15 semuanya pendidikan. Jadi kami yang murni aja pasca sarjana. Pasca sarjana, betul. Kita bicara di sini pasca sarjana. Jadi ada S2 Teknik Elektro, ada 15 program studi S2 pendidikan. Gitu. Jadi seperti itu. Buka peluang yang lain kalau misalnya yang pada dengan RPL ya. Iya. RPL ada sendiri ya Surabaya itu ya? Bisa. Ada. Pak siapa sekarang? Pak Awang. Pak Awang. Ya, Pak Awang. Ya, nanti kalau ternyata yang di sini tidak ada, ya silakan menghubungi Bu Upi. Tapi bukan calon. Ada 16 prodi S2 jalurnya RPL Bapak Ibu, bisa dipilih. Lanjut. Oh, yang tadi ya, yang linear apa tidak untuk gabung ya. Nah, itu di setiap jabatan fungsional itu ada syarat pendidikan yang dasar ya. Nah, tapi kalau untuk yang S2 itu kan nanti bisa untuk masuk di angka kredit. Nah, diusahakan tuh yang rumpunnya masuk. Ya, rumpunnya masuk di situ. Sehingga bisa dimasukkan dalam perhitungan konversi angka kredit. Tanggal 16 itu terakhir. Ya. Kalau fungsional. Karena nanti sekali kuliah juga tidak sekedar oleh ilmu netok, tapi bisa menggunakan angka kredit. Jadi ya nanti fleksibel saja, coba dilihat kalau itu bisa masuk di angka kredit, monggo. Karena fungsional itu banyak sekali Pak sekarang. Ketika penyetaraan itu diperluas jabatan nasional semakin banyak, sehingga nanti peluang-peluang ASN untuk meniti karir di fungsional lebih besar. Sambil nunggu yang lain, monggo minumannya. Oh iya. Monggo Pak. Siap. Kalau saya sambil baca ini saja. Monggo. Oke. Udah pendaftaran itu? Mana yang link pendaftaran? Udah pendaftaran? Yang link pendaftar, link pendaftaran peserta webinar. Ini link pendaftaran webinar atau pendaftaran di UNESA ini. Kalau pendaftaran di UNESA Bapak Ibu, kebetulan ini sedang penerimaan mahasiswa baru yang gelombang kedua. Gelombang kedua ini kami tutup sampai tanggal 16 Januari 2026. Jadi masih ada waktu sekitar 5 hari ya. 5 hari lagi. Iya, Januari 2026.
Bapak Ibu nanti bisa berkunjung ke laman www.pmb.unesa.ac.id. Gitu ya. Saya ulang, PMB penerimaan mahasiswa baru, pmb.unesa.ac.id. Ya, kemudian untuk yang informasi detail tentang jadwal kapan wawancara, kemudian upload portofolio, kemudian jadwal kuliah dan lain-lain, Bapak Ibu nanti bisa berkunjung ke laman www.admisi.unesa.ac.id. Monggo, kalau yang sekarang pakai 2 device, yang satu pakai laptop, misalnya bisa di browsing ya untuk di website itu ya. www.admisi.unesa.ac.id. Jadi di screenshot nanti atau barcode ini juga bisa, barcode ini juga bisa. Ya. Bukan. Tidak harus buka filenya, langsung screenshotan. Kalau yang pendaftaran peserta webinar, silakan. Linknya sudah ada, Mbak Upi? Oh, sudah ada. Soalnya dapat sertifikat, Pak. Itu keren tuh. Karena kita wajib 20 JP 1 tahun. Oke. Ini bagian dari nyicil. Nabung nih ya. Pengetahuan juga untuk semua ya. Terus lanjut. Izin bertanya, maksud saya ketika sudah ya. Ini sudah nggak ada lagi. Yang resen monggo. Adakah? Boleh. Ya, materi di-share nih. Ya. Monggo yang bertanya. Kalau tidak ada, ini saya yang bertanya. Mancing ini. Ya, katanya kalau kurang bertanyanya sesat di jalan. Ya. Ini kemarin kan memang kita dengan Unesa juga berapa kali ya Mbak Upi ya, itu ada RPL dengan Pak Awang itu 2 kali ya, 2 kali yang betul-betul kita organisir gitu ya. Tapi yang selanjutnya mereka sudah, teman-teman sudah langsung ya, tinggal kita yang mengeluarkan menerbitkan surat tugas belajar. Oke. Tapi kalau yang betul-betul kami organisir 2 kali, yang lainnya sudah berjalan dengan sendirinya. Gitu. Atau pilot alasnya itu Pak. Jadi kemarin itu teman-teman itu kan pengalaman nih Pak. Sempat kami diprotes. Ada yang ini maksa untuk kemarin waktu gelombang yang pertama. Dosennya maksa memberikan perkuliahan di jam kerja. Ini bingung teman-teman itu. Apalagi kalau waktu itu pada pik-piknya pekerjaan. Dan kalau enggak ikut di jam itu, nilainya jadi D, Pak. Nah, akhirnya kan kami koordinasikan, akhirnya ya bisa diselesaikan. Mungkin ini nanti ya kami sampaikan tidak sampai ada yang di perkuliahan di jam-jam kerja. Tapi teman-teman senang kok Pak, kalau rame-rame ayo kapan Surabaya yang offline itu. Ya. Kalau sekolah pasca sarjana Bapak Ibu, yang RPL itu selalu kuliahnya hari Jumat dan Sabtu. Jumat pun di atas jam 4. Jadi kami tidak ada kelas jam kerja, nggak ada. Jadi RPL kami layani setelah jam kerja, hari Jumat setelah di atas jam 4. Nanti sampai dahulu ya sekitar jam 9 gitu. Terus hari Sabtunya full dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jadi kami nggak ada kelas di jam kerja, nggak ada. Semuanya menyesuaikan dengan pekerjaannya Bapak Ibu semua sebagai calon mahasiswa S2. Karena memang biasanya kalau itu ada persyaratan di ininya di surat tugas belajarnya itu ada ketentuan tidak meninggalkan ya, tugas, tidak mengganggu tugas. Tapi seperti tadi yang disampaikan Pak Inci, itu ada kewajiban juga untuk datang ke kampus ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kami, terutama kalau yang kuliahnya praktisi industri, itu pasti Bapak Ibu nanti akan diundang ke Surabaya, hadir di dalam auditorium, kuliah bersama, menghadirkan pakar-pakar yang sudah kami undang. Ya, kemarin PSDM itu ada yang dari Mesir datang, dari Myanmar, kemudian dari Slovakia ya. Ya, itu yang datang
ke kampus sekolah pasar Rencana itu Bapak. Jadi ada pertemuan luringnya mesti ada, wajib Bapak. Karena memang ada hal-hal yang tidak bisa masuk ya. Itu kalau hanya daring gitu ya. Iya, betul. Oke. Termasuk ini Pak Inji, kalau di S2 PSDM ini, meskipun Bapak Ibu nanti bergabung di jalur reguler misalnya begitu. Nah, ini sudah kami lakukan di semester yang pertama kemarin. Jadi aktivitas perkuliahannya itu di atas pukul 4:30 sore, kayak gitu ya. Nanti sampai malam. Sehingga itu sudah dipastikan di luar jam kerja Bapak Ibu, sehingga tidak akan mengganggu aktivitas pekerjaan begitu. Ya, karena kalau di swasta kan juga ada yang jam 4 sore itu masih Baru mulai. Mulai pulang. kalau kerja di swasta kan jam 4 sore kadang-kadang kan belum selesai Pak Betul. pekerjaan. Iya. Kalau di PNS kan jam 3:30 sudah mulai selesai. pokoknya jam berapa teng gitu, wah sudah langsung cabut. Kalau di swasta kan ya baru mulai. iya. Iya. Kalau di swasta kan kadang-kadang jam 4 kita masih ada yang belum selesai nih. Baru Betul. benar-benar 4:30 kita ini baru selesai, baru ringkes-ringkes gitu kan. Oke. Kalau di swasta kan memang seperti itu. Setahu saya loh Pak, Iya, betul. ngalami dulu. Nah, itu apa perlu dijelaskan pendampingan untuk apa? Oh ya, Bapak Ibu, ini tambahan informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Sunu untuk mempercepat masa studi dan jaminan jenengan bisa lulus 3 semester atau 1,5 tahun. Kami punya program coaching klinik manuskrip. Jadi pendampingan bagaimana menyusun artikel ilmiah dari judul, latar belakang, metode, hasil pembahasan, simpulan itu sampai reference. Itu kami dampingi Bapak Ibu untuk bisa submit ke jurnal ilmiah nasional terindeks Sinta. Jadi untuk mempermudah jenengan nggak usah bikin tesis, kami dampingi khusus bagaimana nanti panjenengan lulus pakai artikel ilmiah sebagai pengganti tesisnya gitu. Itu rutin kami selenggarakan Bapak Ibu. Dan kami baru pulang Pak, Sinta 2 Camp, kami ajak mereka untuk ke satu tempat bekerja, pulang sudah bawa artikel, sudah submit ke jurnal ilmiah sebagai pengganti tesisnya. Gitu. Senin gitu ya 3 hari. Yeah. Padahal kalau saya dulu sudah dari tesis itu saya buat artikel, Ya. itu mempadatkan itu supaya jadi artikel jurnal itu Pak. Ternyata sulit ya. Sulit juga. Ini kemarin kita rekor 3 hari sudah menghasilkan 1 paper yang bisa disubmit. Gitu. Nah, itu saya kuliah di tetangga jauhnya Indonesia kan. Itu dulu kalau jurnalnya belum terbit Pak, nggak bisa wisuda. Nggak bisa wisuda. Karena Syarat, syaratnya ini kita kan setor linknya, betul. Linknya jurnal itu Iya. untuk syarat wisuda. Ya. Baru setelah itu wisuda, terus bisa ngambil ijazahnya. Iya, betul. Saya dari Februari itu ke November Pak. Masya Allah, lama ya. Bulan. Kalau ngantri banyak. Tapi kalau ada bimbingan langsung seperti Karena ini, kadang-kadang perlu juga ya. Pengalaman lah. Orang-orang yang punya pengalaman itu tahu di jurnal mana lebih gampang, jurnal mana terbitnya ini punya apa peluang baik untuk kita semua. dan untuk jurnal-jurnal tertentu kan tidak asal gitu loh. Makanya kan dengan pendampingan seperti ini kan insya Allah jadi lebih baik kan gitu. Jurnal-jurnalnya jadi lebih cepat, lebih bagus. Intensi ya, karena mereka di camp 3 hari gitu sudah kelihatan lah hasilnya, baru dihaluskan. Jadi mumetnya itu nggak usah lama-lama gitu. Ya betul. Ada kemudahan tuh itu. Dan Indonesia Bapak Ibu untuk mempercepat yudisium dan wisuda itu tidak harus publish Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti punya letter of acceptance atau surat penerimaan, LOE aja sudah bisa wisuda. Yang penting ada bukti bahwa jurnal kita sudah diterima oleh penerbit. Sudah bisa untuk wisuda. Sudah akan terbit. Jadi itu mengurangi masa studi ya untuk bisa sudah diterima yudisium. oleh sana. Sudah bisa. Tidak nunggu terbit. Tidak nunggu terbit. Jadi lebih cepat pokoknya. Sudah ada jaminan ini akan terbit. Ya. Jadi bisa cepat begitu lulus, terus jurnalnya dibuat. Ya. Apalagi kalau hanya melalui jurnal, Pak. Ya, nggak usah tesis. Sebelum semester 2 sudah disiapkan ya. Betul. Jurnalnya. Ya, jadi semester 1 akhir sudah mulai siap-siap tentu. Jadi lebih cepat dapat ijazahnya, nanti anak istrinya dikasih tahu atau anak dan suaminya dikasih tahu. Ini loh, aku sudah lulus. Ya. S2 loh aku.
Termasuk Pak Inci dikasih tahu, Pak ini loh hasilnya. Karena memang harus laporan Pak. Oh gitu ya. Karena kan juga nanti dilanjutkan pencantuman gelarnya itu. Ya. Dengan cepat ijazahnya diterima, dilaporkan, cepat pencantuman gelarnya. Sekarang di sistemnya SBKN cepat Pak. Jadi tidak seperti dulu. Jadi sekarang Udah digital semua ya. ya, Nah, jadi digital semua dan semuanya cepat. Jadi cepat sekarang. Tapi ya ini Mbak Upi yang agak repotan. Bulan apa itu Mbak Upi? 250 gerodokan langsung masuk suruh. Oh, masukkan ke sistem. Oh ya. Kan kalau yang tidak melalui tugas belajar kan boleh kemarin dengan Iya. SE-nya BKN itu. Itu kan akhirnya yang ijazah pernah diperoleh Yang lama-lama gitu ya. Ajukan. Nah, itu kan harus cek Pak. Betul. Satu-satu. Keabsahannya ya. Jadi ya lumayan lah. Pokoknya wayahe nyantai nggak bisa nyantai. Karena pasti ditanya, saya udah apa belum? Iya. Oke. Terus ini Pak, tadi disampaikan kan dari ya insya Allah tidak 3 semester penuh, mungkin 14 bulan atau gimana gitu ya. Nah ini juga tergantung dengan teman-teman. Jadi kalau namanya juga nyusun tesis atau artikel itu kan kembali lagi ke mahasiswanya. Tunggu-tunggu apa enggak gitu. Ya kan? Kalau pengen cepet ya harus dengan upaya lebih, effortnya lebih. Ini menambahkan Pak Inji, jadi kan sobat ASN ini kan semuanya sudah bekerja. Saya yakin di instansi Bapak Ibu itu banyak data, kan begitu ya. Nah, data itulah yang kemudian bisa Bapak Ibu buat untuk menjadi artikel begitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan, kami baru pulang dari Sinta 2 Camp gitu ya. Manuskrip scam itu mahasiswa yang baru menyelesaikan di semester 1 begitu, sehingga menyusun artikelnya tidak harus nunggu penelitiannya selesai ya, bahkan di semester 1 sudah mulai bisa untuk menyusun artikelnya tadi gitu. Data-data tadi banyak itu pasti di OPD, perangkat desa, saya yakin banyak sekali data itu gitu. Berarti memang nggak usah repot-repot cari tempat penelitian, pekerjaannya sendiri ya. Betul. Gawean dewe jadi objek penelitian. Itu ya teman-teman sobat ASN. Jadi nggak repot-repot nyari data kalau yang apalagi kalau itu pekerjaannya sendiri. Ini pengalaman saya sendiri Pak. Dan lebih banyak manfaatnya kan kemudian bagaimana mencari solusi terhadap pekerjaan. Iya. Ya, itu saya dulu tesis saya juga terkait dengan pekerjaan saya. Jadi saya nyari datanya gampang, waktu analisisnya juga gampang. Sudah tahu ini harusnya harus begini gitu. Secara aturan ini harusnya begini, lah di lapangan bagaimana? Lah di lapangan kita sebenarnya sudah tahu. Pasti menguasai. Ya, di lapangan pasti kita sudah tahu. Ini begini ya, padahal aturannya begini. Terus secara teorinya begini. Nah, ini kok beda gitu. Akhirnya langsung tahu kan kita. Betul. Gitu. Betul. Ya, ini ada lagi pertanyaan di kolom chat, di kode sama Mas Andri. Untuk tulisannya gede. Mana yang bawah? Apakah di dalam pembelajaran juga masih ada tugas-tugas dari dosen karena mengingat kita yang bekerja juga mesti lah itu ya. Ayo itu dulu. Kalau kabar baiknya Bapak Ibu Sobat ASN, di Indonesia itu sudah tidak menerapkan ujian UTS dan UAS, sudah tidak ada. Jadi semua mata kuliah itu sekarang diarahkan ke project based atau project. Nah, projectnya itu biasanya diangkat sesuai dengan topik mata kuliah dan bidang pekerjaannya si mahasiswa. Jadi tetap mempermudah lah. Kalau dulu kan tetap harus ada tugas, harus ada ujian tengah semester, ujian akhir semester gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang satu kali tidak ada. Sekarang UTS UAS nggak ada. Tidak ada. Bikin makalah gitu? Ada project, itu project. Ya, project itu kan laporannya dalam bentuk makalah kan? Macam-macam. Jadi ada yang versinya itu membuat book chapter kayak nanti Pak MJ bab 1, Pak Sunu bab 2, saya bab 3, Pak Bambang bab 4. Terus satu kelas itu dikumpulkan jadi satu buku sebagai produknya mata kuliah. Tuh. Dan itu Bapak Ibu bisa juga untuk kenaikan pangkatnya panjenengan nanti kan? Itu saya pilih jadi ini apa? Yang kebagian kata pengantar Pak. Atau editornya Pak. Banyak Bapak Ibu, jadi tugasnya kayak gitu.
memudahkan. Dan itu menurut saya ya nilainya akan jauh lebih besar, lebih bermakna untuk peningkatan kompetensinya Sobat ASN semua dibandingkan hanya ujian dan ujian. Kalau ujian dan ujian kan untuk kepentingan penilaian aja ya, tapi kan nggak ada impact atau dampaknya gitu. Tapi kalau project based-nya itu membuat buku yang bunga rampai atau bentuk book chapter itu kan nanti ada kontribusi ya untuk mata kuliahnya, untuk kampusnya juga untuk karirnya Sobat ASN semua. Saya ingat dulu kalau tugas kelompok itu Pak pasti kita buat sistematikanya gitu. Kemudian bab 1 apa, bab 2 apa gitu kan, 3 apa gitu kan. Terus dibagi. Nanti ada yang bagian ngumpulkan, Pak. Yang bagian ngumpulkan itu juga harus membuat PPT-nya. Gitu. Menjilid juga ya. Iya. Kalau ini mata kuliah saya Pak Enci. Pak Enci saya kemarin di mata kuliah pengembangan kepemimpinan strategis ya, sama satu kepemimpinan strategis dalam pengembangan organisasi itu ada satu chapter yang dihasilkan oleh kelas kami. Urunan masing-masing mahasiswa satu bab. Itu sebagai nilai akhir mata kuliah di S2 PSDM. Ya. Tambahan. Nah, kemarin saya mengampu mata kuliah komunikasi organisasi. Nah, tentu Pak Inji sekarang ini ya, Sobat ASN tahu ya, bahwasanya banyak sekali kan kita itu jadi influencer, bagaimana memperkenalkan produk di instansinya masing-masing. Nah, mahasiswa diminta untuk membuat satu video pendek, durasinya tidak lebih dari 1 menit begitu, yang menggambarkan tentang program yang diunggulkan dari instansinya untuk dikenalkan kepada masyarakat. Nah, ini salah satu tugas mata kuliah komunikasi organisasi. Artinya tidak selalu juga berkaitan dengan makalah, membuat paper, jadi bisa langsung based on project. Betul. Nah, betul. Branding promosi. Dan itu pun sebenarnya tanpa harus kuliah seperti itu, Pak. Maksudnya tanpa harus sehari-hari memang ya dibuat. Nah, apalagi begitu. Jadi sudah mengerjakan pekerjaan, jadi tugas mata kuliah. Ini. Stopnya. Tinggal kumpulkan ya. Apalagi aktif di sosial media ya, kayak TikToker, Instagram, kemudian YouTuber itu ya pasti banyak stok video itu. Nanti bisa untuk tugas mata kuliah itu ya. Teman-teman ASN itu yang dengan pekerjaannya itu banyak Pak yang sudah membuat membuat materi-materi seperti itu, konten-konten seperti itu. Jadi ketika di perkuliahan nanti iki ya itu ya. Nah, ini jagani yang punya stok loh Pak. Itu bosone wong Magetan apa jagani? Mempersiapkan gitu ya. Jadi tugasnya sudah ada, tinggal dikumpulkan. Sudah punya stok gitu. Betul. Yang seperti itu kan sangat mudah ya, Sobat ASN semuanya. Ada lagi yang ASN enggak ada? Belum. Ini kalau kampus Lidah Wetan, Lakar Santri. Lakar Santri. Ya. Wilayah saya dulu, Barat. Yang paling lama. Jadi, tapi dulu belum padat Pak perumahan. Oke. Cuman yang kena Citraland itu di sekitar Surabaya School itu, tidak kena Citraland semua. Iya. Sekarang udah berkembang pesat luar biasa. Sekarang sudah ada lingkar barat ya. Tapi jalan belum. Oh belum. Itu nanti kalau itu gampang kok itu kayaknya turun di itu ya. Triorjo kan ya. Betul. Triorjo atau exit tol satelit bisa. Biasa 2 tempat. Muter dikit. Kalau Triorjo langsung Pak. Ya. 2 jam sampai lah ya. Iya. 2 jam sampai. Lebih cepat Pak daripada yang ke dalam kota. Betul. 2 jam. Karena mampir party. Mampir party 3. Saya kan tidak mampir party. Tapi jangan bilang-bilang party itu apa gitu Pak. Iya. Mudah Pak ya. Ini jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau yang tadi itu kuliah offline-nya ya ke Lidah Wetan ya. Itu nanti syukur-syukur kalau ada sama Magetan itu ada satu kelas khusus, kelas kerjasama. Bareng-bareng nyewa HIC konco ASN dhewe. Ya. Atau kelasnya di sini nanti yang mengajar ke sini ya, gitu bisa juga.
di Kampus 5. kampus 5. Ya, Udah di kampus 5 Nah, kita geser. juga ya di kampus PSDKU. Ya. Betul. Mauspati itu. Ya. Nah, syukur-syukur nanti bisa nanti kalau mau dikoordinir nanti, nah itu tugasnya Mbak Upi mana iki? Katakan dulu. Tugasnya nambah ini. Jadi nanti kalau ada peminat, nanti yang saya sama Mbak Upi nanti yang teman-teman kalau ada apa, ada peminat tanya-tanya, ini nanti mohon untuk dimudahkan Siap, komunikasinya. siap. Kebetulan kalau yang S2 PSDM, Sobat ASN itu kita punya kelas khusus pekerja-pekerja atau staf dari Direktorat SDM. Oh, ada. 9 orang Pak Sunu Iya, ya. betul. Jadi kelas khusus. Jadi monggo nanti kita kalau minta request kelas khusus, kelas kerjasama sangat dianjurkan. Ini pengelola umpek sama kasubag umpek. Sudah satu kelas itu. Satu kelas sudah itu. Saya yakin kalau urusan kadang-kadang kita kan, waduh UKT ini kok sakmono ya. UKT kalau urusan ilmu itu nggak ada murah, nggak ada mahal. Saya yakin itu. Tapi UNESA tetap lebih murah dibandingkan program di sebelah kok. Lebih murah. Bisa dilihat di website. Apalagi di tempat saya dulu, Pak. Universitasnya wira swasta. Jadi mahal. Iya. Tidak saya sebut, Pak. Salah. Ya, jadi terus lah ini tadi yang saya masih ini. Untuk yang tadi bebas tesis itu satu artikel saja atau beberapa artikel Pak yang harus dihasilkan? Satu artikel selama studi di S2 UNESA. Sinta 2 minimal. Enak pun, Pak. Satu artikel, nggak usah tesis. Nggak usah tesis. Iya, tadi mengerjakan 3 hari selesai. 3 hari selesai. Sinta 2. Enggak ada bisa. Bisa. Ya kalau Ini sudah ada calonnya loh Pak. Angkatan pertama yang sudah lulus Sinta 2, sudah ada calon-calon wisudawan tanpa tesis sudah ada. Iya. Pak Iso Pak Sunu. Betul. Angkatan April besok itu sudah publish. Ya, jadi sudah langsung terbebas dari rangkaian. ya, berarti memang kan harus jauh-jauh sudah Vietnam. sudah Betul. sambil ngantri untuk Publikasi. dipublikasi. Ya. Betul. Tadi yang bagus ya setelah semester 1. Di semester awal kan baru melihat-lihat, merasakan kira-kira menjajaki kemana saya. Selesai semester 1, belum sampai ke semester 2, siap-siap. Paling Pak, kalau ASN itu paling sudah langsung ketemu permasalahan. Ya, ya. Pasti banyak ya. Kalian datanya sudah kan? Ya kan sudah banyak masalah. Tidak punya topik gitu ya. Pak, Jangan-jangan ini masalah Mbak Upi. Ini masalah apa yang harus diselesaikan dulu gitu. Karena pasti banyak Pak. penelitian ke dirinya nanti jangan-jangan. Ya konco-konco apa teman-teman koncone dhewe pokoknya. jadi apa? Objek penelitian ya. Betul, Ya, bisa, betul. bisa. Gitu. Oke. Terus sudah. Nah, ini nanti mungkin dari pasca sarjana UNESA ini juga roadshow ke sebelah-sebelah, maksudnya Ponorogo, Ngawi, sehingga nanti kalaupun di sini tidak satu rombongan kan bisa rombongan. Oh, bisa. Bisa. Sangat memungkinkan, Iya. betul. Itu terjadi Pak di perguruan tinggi banyak yang kayak gitu. UNESA saja, terutama di Sukapasar Sarjana, kemarin ada yang kelas guru, itu ada yang dari Pacitan, ada yang dari Madiun, ada yang dari Magetan, ada yang dari Bojonegoro. Jadi kamu gabungkan satu kelas khusus, S3 Pendidikan Vokasi, kelas kerjasama. Tapi kerjasamanya dari Pemkap itu. Kan Bisa. nanti enak Pak, kalau teman-teman, aduh, nang Surabaya masuk Diwian. Nah, ternyata ada teman dari kota Madiun, Ya, dari Kabupaten Madiun, dari Ngawi, ketemu di ya lumayan gitu, janjian gitu, nanti berangkat bareng kan gitu. Biasanya teman-teman itu seperti itu. Nah, kemarin ada yang perguruan tinggi di Malang, itu juga ternyata mahasiswanya juga campuran Pak, dari Ponorogo ada, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ngawi, dari Magetan ada, berangkatnya bareng-bareng. Ya. Kayak gitu. Betul. Jadi mungkin nanti kalau ada roadshow juga ke instansi sekitar, Pemda, Salah. itu nanti bisa Bisa bareng-bareng. bisa kontakkan, nanti kan tetap
sumbunya ada di Ya. Pak Yunus, Betul, betul. ya kan? Oh ya Pak Inji atau Bu Upi, ini ada peserta yang dari Kota Madiun. Nah, ini Ya, kita gabungkan, ini, betul. kontaknya ini Betul, nanti betul. kita sampaikan juga jadi teman bareng. Betul, Iya. betul. Oke. Boleh. Jadi seperti itu. Oke. Habis ini yang kita terdekat Sidoarjo ya. Sidoarjo, oke. Ini termasuk mahasiswa saya yang ke Magetan juga kemarin ketika saya update ini apa namanya Podcast. posternya itu ya. Wah, Bapak mau ke Magetan ya? Oh iya gitu. Ini mahasiswa saya, bimbingan saya juga tesis yang dari area ini Kabupaten Magetan juga gitu. Oh gitu sudah ya. sudah dibawa. Oh, gitu. Rupanya sudah menunggu. Iya. ASN juga, Pak. ASNG sebenarnya ASNG. Oh sudah ditunggu. Anu ASN berarti ya. Wanita konan BKPSDM berarti ASN. Ya, ini di kode sama Mas Andre 15 menit lagi. Enggak, kalau kita biasa aja, Pak. Betul, Oke, betul, gitu. betul. Luar Ini biasa. Istilahnya teman nuduhkan, Pak. Oh keren, keren, keren. Kalau boleh pinjam nama, ada Kartolo, ada Safari, ada Peran. Itu yang Panggilan panggung ini ya. Iya. Kalau boleh pinjam nama, gitu. Beliau legendaris sekali ya. Iya. Betul. Banyak hal bisa diparodikan, termasuk banyak yang manfaat juga. Oke. Ini masih ada lagi intermezzo aja. Ini mati Mas Andre, monitor yang depan. Iya, soalnya nggak bisa lihat wajahku. Udah? Oke. Nggak apa-apa lah. Iya. Kita sudah bisa melihat yang sama. Iya. Ada banyak kamera di sini. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Present, nggak ada. Jadi nanti ke depan memang kita melayani banyak perguruan tinggi. Nanti ya semua kita promosikan Pak. Ya kami promosikan semuanya. Yang penting nanti yang tadi off the record yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan persyaratan logisinya. Itu yang penting sudah dipenuhi nanti. Terus kalau persyaratan jarak itu sudah ada. Yang penting yang tadi saya sampaikan yang jaraknya untuk pas luringnya itu loh Pak. Kalau terlalu jauh kan juga Tidak masuk akal. iya, masa yang dekat ya ada. Kalau ini Surabaya sebentar nyampe Pak. Ya, Betul. Iya. Itu jadi intinya kita membuka ruang semua ASN dan juga perangkat desa kami berikan akses untuk fasilitasi menghubungkan dengan perguruan tinggi. Tapi kalau untuk tugas belajarnya untuk perangkat desa kami tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan surat tugas belajar karena itu hanya untuk ASN. Jadi silakan. Nah, terutama PNS ya, ASN-nya PNS Pak. Ya. P3K kan. Bisa ada beasiswa dari kalau dulu kan ada dari Kementerian Desa. Oh iya. Ya semoga ada Pak. Oh, Yang paling besar Bojonegoro Bojonegoro. yang paling Oh iya. Iya. 1000 ya. APBD. sudah Itu langsung seluruh itu perangkat desa kan yang menjalankan. pertama. Apel pertamanya UNESA itu. Ya itu yang kami nggak kebagian itu karena sudah diborong. Ya. Ya alhamdulillah sumber daya alamnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakatnya kan. Nah, sebenarnya Magetan tuh ya arep-arep punya sumber daya kayak gitu. Tapi ya karena adanya ya seperti ini sumber daya kami, ya kami belum bisa memberikan beasiswa full kayak itu. Tapi mungkin di Pora mungkin ada, kalau di kami itu hanya untuk PNS. Itu pun tidak seberapa, kuotanya juga terbatas. Ya, sifatnya bantuan Pak, bantuan penunjang. Ya tadi teman kami yang ke John Hopkins itu yang LPDP tidak mungkin kami membiayai yang kuliah ke sana. Ya, Tinggi. iya. Jadi kami misalnya hanya ngasih dana bantuan penunjang. Itu pun tidak banyak, kuotanya terbatas. Bidangnya apa? Di Jawa Hakim bidang prodi apa? Prodi apa? Bidang studi pendidikan juga ya. pendidikan. Karena
beliaunya juga sudah jadi fasilitator di Kemendikbud, Pak. Oke. Oke. Orang Poncol, Pak. Orang Monjo, Orang Poncol. atas rumahku, Tetangga jangan-jangan. di atasku. Saya di Desa Pelumpung. Tapi sudah go nasional dan go internasional. Ya, luar biasa. Guys. Dan ini harusnya memotivasi teman-teman ASN kan, terutama yang PNS-nya untuk kalau bisa ya go internasional, bukan hanya go nasional. Iya. Jadi Makanya dan kan kemudian ini berinovasi. masih ada waktu ya. Oke. Saya minta pengelola prodi itu kenalkan mahasiswa dengan jangan di Indonesia saja. Adalah program ke luar negeri. Membuka cakrawala. Supaya tatak. Itu aja. Tahun ini programnya Bapak Ibu, student mobility-nya ke USM Bapak Ibu, University Science Malaysia. Jadi kalau panjenengan nanti bergabung di S2 PSDM, insya Allah nanti dengan Pak Suno akan diajak internship atau magang di USM Malaysia. Gitu. Jadi kesempatannya banyak. Jadi Magetan ini wis daerah pojok, tapi kalau ASN-nya itu berwawasan global, nah insya Allah cepat maju. Ya, betul. Sudah? Nggak ada lagi? Udah ya? Oh, nggak ada yang resen, nggak ada yang ini. Saya kira banyak Ada ini tadi. sedikit Oke, mau boleh? ada tambahan? Ye, Silakan. baik. Baik, Bapak Ibu Sobat ASN Kabupaten Magetan. Jadi Sekolah Pasca Sarjana ini termasuk S2 PSDM ini membuka pendaftaran itu setiap semester Bapak Ibu. Jadi untuk yang semester sekarang berjalan adalah penerimaan semester genap itu akan berakhir pada 16 Januari 2026. Nah, Bapak Ibu yang sudah yakin dan hari ini semakin yakin begitu, nah silahkan segera untuk melakukan pendaftaran di link yang tadi sudah kami sampaikan. Dan Bapak Ibu yang masih memikirkan misalnya gitu ya, kami memiliki media sosial Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses informasi berkaitan dengan S2 PSDM ini. Kami memiliki website, itu ada di www atau www.s2psdm.pasca.unesa.ac.id. Itu website kami. Kemudian kami juga memiliki Instagram. Nah, hari ini kan eranya pasti media sosial Instagram gitu ya. Kami di akun kami itu ada @s2psdm_unesa begitu. Terus kemudian kami juga punya TikTok. Nah, Bapak Ibu yang suka melihat TikTokan gitu ya, itu juga ada @s2psdm.unesa. Nah, semua informasi berkaitan dengan S2 PSDM, pendaftaran mahasiswa baru, dan berbagai aktivitas di S2 PSDM selalu kami update di media sosial kami. Gitu. Silahkan di-follow dan di-subscribe gitu ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Jangan lupa di-follow ya. Supaya setiap perkembangan itu langsung bisa mengikuti. Tiba langsung muncul tik. Iya. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Mungkin ada tambahan, Pak? Tambahannya, kalau yang pengen kuliah di luar prodi PSDM, Sobat SN bisa berkunjung ke laman Sekolah Pasca Sarjana Unesa di www.sekolahpascasarjana.unesa.ac.id. Itu ya. Instagramnya di @pascasarjana Unesa. Monggo silakan Bapak Ibu bisa kepo-kepo lebih detail nanti di sana. Bahkan nanti kalau mau lebih detail tentang kurikulum dan seterusnya, semua prodi yang ada di Unesa, baik S2 dan S3 nanti bisa berkunjung ke www.admisi.unesa.ac.id. Selamat bergabung bersama kami Bapak Ibu. Kenapa? Karena Unesa satu langkah di depan. Prof, ada yang perlu disampaikan? Tagarnya adalah Sekolah Pasca Sarjana Unesa berkualitas. Kita tetap menjaga kualitas, cergas, bukan cerdas. Cergas itu terampil, terengginas, dan penting sekali lulus cepat. Itu tadi ya kesimpulan akhirnya itu. Dan sekian banyak, saya kira saya juga tidak perlu menyimpulkan lagi ya, semuanya
anggap saja semuanya kesimpulan tadi itu. Karena Luar biasa, Pak Edi. semuanya berkualitas ya. Kalau ada intermezzo tadi juga saya rasa juga masuk ke kesimpulan. Supaya seger Pak, timbang adem terus, anyep terus, ada segernya dikit. Sudah katanya dingin, ini ruangan ber-AC. Terima kasih Prof. Bambang, Pak Wadil, satu Pak Wadil, Pak Suno. terima kasih kehadirannya. Ini juga kemarin mintanya kan tanggal 6 ya. Kami undur karena memang kami ada perbaikan di sisi teknis Pak. Jadi visinya ganti supaya suara ini dapat keluar, itu kemarin tersendat-sendat sekali. Semakin berkualitas. Kualitas. Soalnya khawatir saya kalau kedatangan Unesa, tamunya Unesa kok secara teknis nanti bermasalah, waduh izin aku. Apalagi dengan orang pelausan itu loh ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas penjelasannya. Semoga ini mengundang teman-teman sobat ASN, sobat terutama PNS ya, untuk tugas belajar, dan juga dari Bapak Ibu perangkat desa, monggo yang tertarik dengan penjelasan tadi kemudian langsung tidak tertarik lagi tapi langsung daftar gitu untuk di semester genap. Tapi kalau belum berkesempatan, saya tak nyelengi tak nyamar gitu nanti di semester ganjil bisa. Nah nanti monggo kalau ada pertanyaan lanjutan nanti akan di-share nomor kontaknya beliau-beliau di grup WA, dan juga nanti kalau yang ini tentu teman-teman dinas PMD nanti bisa menyampaikan ke teman-teman perangkat desa terkait dengan nanti kontaknya yang bisa dihubungi. Dan juga bisa nanti Mbak Upi ada yang tanya terkait persyaratan tugas belajarnya bagaimana, ini Mbak Upi ya. Itu saja. Nanti yang perlu diperhatikan lagi adalah jangan lupa ini yang tadi belum, yang sudah mengikuti Zoom ini tapi belum presensi ya, registrasi, silakan registrasi dan berikan komen atau evaluasi ya terhadap kegiatan kita. Dan dengan itu nanti sobat Ayo Sekolah itu bisa mendapatkan sertifikat. Termasuk yang perangkat desanya bisa, monggo ya. Nanti bisa mendapatkan sertifikat. Semua yang mengikuti webinar Ayo Sekolah ini dan mendaftar di link yang sudah disampaikan itu nanti berhak untuk mendapatkan sertifikat. Itu. Baik, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Dan mohon maaf atas mungkin ada kekurangan kegilapan yang ditemui di sini. Dan ini luar biasa. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sobat ASN dan juga perangkat desa. Nah, kalau sekarang sobat Ayo Sekolah, gitu ya kesimpulannya, karena mungkin nanti yang berikutnya ada Ayo Sekolah lagi. Nah, kita sapa dengan sobat Ayo Sekolah. Terima kasih atas kehadirannya melalui Zoom meeting. Jangan lupa untuk subscribe ya di channel YouTube-nya BKP SDM, karena ini nanti besok mungkin ya Pak Henry ya, Insya Allah sudah bisa di-upload di YouTube-nya BKP SDM, dan ada hal yang terlewat lupa bisa dilihat lagi di videonya. Baik, terima kasih. Saya sendiri mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, salah-salah kata, dan juga mewakili teman-teman kru Ayo Sekolah BKP SDM Magetan, apabila ada hal-hal yang masih kurang sempurna, mohon dimaafkan dan kami akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.